Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan ini Mister akan memberikan materi kepada kalian, yaitu tentang sistem peredaran darah pada hewan. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan ini Mister akan memberikan materi kepada kalian tentang sistem peredaran darah. Namun sebelumnya Mister punya pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa itu peredaran darah? Ada yang tahu? Peredaran darah adalah sirkulasi darah di mana darah mengalir ke seluruh tubuh secara terus-menerus untuk menjamin suplai oksigen dan nutrien agar organ tubuh tetap dapat berfungsi dengan baik. Nah, pada sistem peredaran darah hewan terbagi atas dua, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Peredaran darah terbuka adalah peredaran darah ke seluruh tubuh tidak melewati pembuluh darah. Sistem peredaran darah tertutup adalah peredaran darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Berikutnya kita akan mempelajari beberapa hewan tentang sistem peredaran darahnya. Yang pertama adalah serangga. Serangga ini Mister nanti contohnya adalah belalang. Reptil contohnya adalah kura-kura. Ikan, aves, mamalia nanti contohnya adalah sapi, dan amfibi contohnya adalah katak. Dimulai dari serangga. Nah, serangga di sini adalah belalang ya. Darah belalang disebut hemolimfa. Hemolimfa ini tidak berwarna merah. Peredaran darah serangga termasuk sistem peredaran darah yang terbuka. Artinya, darah mengalir tanpa melalui pembuluh darah. Sistem peredaran darah serangga terdiri dari pembuluh berruas-ruas seperti gelembung yang berfungsi sebagai jantung, sehingga bisa juga disebut jantung pembuluh. Kemudian aliran hemolimfa dimulai dari jantung yang berdenyut hingga memompa hemolimfa ke seluruh tubuh tanpa melalui pembuluh kapiler. Dari seluruh tubuh, hemolimfa kembali ke jantung pembuluh. Nah, di dalam serangga itu juga ada namanya arteri dan vena. Arteri adalah pembuluh darah yang kaya akan oksigen yang diedarkan ke seluruh tubuh, dan vena itu adalah kaya CO2 yang akan kembali ke paru-paru. Nah, kemudian ada ikan. Ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup. Peredaran darah ikan disebut peredaran darah tunggal karena dalam satu peredaran darah hanya satu kali melalui jantung. Mister ulangi, peredaran darah ikan disebut peredaran darah tunggal karena dalam satu kali peredaran darah hanya melalui jantung satu kali. Nah, jantung ikan terbagi menjadi dua ruang, yaitu satu serambi, satu bilik. Antara serambi dan bilik terdapat katup yang berfungsi mengalirkan darah. Berikutnya adalah hewan amfibi. Di sini Mister mengambil contoh adalah katak.
katak memiliki sistem peredaran darah tertutup. Peredaran darah katak disebut peredaran darah ganda karena dalam satu kali peredaran darah dapat melalui jantung 2 kali. Jantung katak terdiri atas 3 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, dan 1 bilik. Nah, kemudian darah dari seluruh tubuh yang kaya karbon dioksida masuk ke serambi kanan dan selanjutnya ke bilik. Setelah itu darah akan dipompa keluar melalui vena paru-paru menuju paru-paru. Di dalam paru-paru akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Hewan berikutnya adalah reptil. Nah, di sini Mister mengambil contoh adalah kura-kura. Nah, reptil memiliki sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Jantung reptilia terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan atau bilik kiri. Nah, cara menghafalkan mudah yaitu sa, si, babi. Sa adalah serambi kanan, si adalah serambi kiri, ba adalah bilik kanan, dan bi bilik kiri. Antara bilik kanan dan bilik kiri ada sekat atau pembatas yang belum sempurna sehingga masih terjadi percampuran darah. Sistem peredaran darah reptil dimulai dari seluruh tubuh akan masuk ke serambi kanan. Selanjutnya darah masuk ke bilik kiri dan bilik kanan yang tidak tersekat secara sempurna. Setelah itu darah akan ke paru-paru dan bergerak ke serambi kiri, kemudian ke bilik kiri dan beredar ke seluruh tubuh. Hewan berikutnya adalah aves atau burung. Nah, jantung burung terdiri dari 4 ruangan, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Pada peredaran darah burung, darah yang kaya oksigen dipompa dari bilik kiri ke seluruh tubuh melalui aorta. Kemudian oksigen dilepas ke seluruh tubuh dan CO2 diikat. Nah, darah yang kaya CO2 akan mengalir ke serambi kanan dan ke bilik kanan. Dari bilik kanan, darah yang kaya CO2 dipompa ke paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Hewan berikutnya adalah mamalia. Mamalia memiliki sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Jantung mamalia terdiri dari 4 ruangan, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, pada umumnya peredaran darah dari mamalia itu sama dengan peredaran darah dari jenis aves. Nah, demikian penjelasan dari Mister, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mengerjakan worksheetnya. Mister akhiri, stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.